Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Pak, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 7. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, saya Nabila Ramadita dan teman saya Oni Maura Aziza. Ya Pak. Di sini kegiatan kita pada hari ini guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi. Tadi kan kita udah memperkenalkan diri ya Pak. Sekarang kita mau Bapak memperkenalkan diri. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardi, bertugas di SMP Negeri 148 Jakarta. Kebetulan kejatah dalam bidang kepilih dalam wakil kepala sekolah bidang kurikulum waktu kemarin, sekarang udah berganti saat ini ya, tapi masih dalam proses. Kemudian keseharian karena masih PP daring ya Mas, karena masih daring. Ini seminggu masuk cuma 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Kebetulan kalian mahasiswa Universitas UMK ya minta waktu untuk hari ini. Jadi hari ini hari apa? Hari Sabtu, Pak. Sabtu, tanggal 6 ya. Iya. Oke, saya dan waktu buat kalian supaya kalian cepat berhasil. Oke. Amin. Amin ya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak udah meluangkan waktunya siang-siang nih Pak, di hari libur masih sempat untuk bantu kita gitu untuk memenuhi tugas gitu Pak. Iya. Oke. Sama-sama, nggak apa-apa. Kan kita di sini berbicara tentang supervisi pendidikan ya Pak ya. Kami ingin bertanya-tanya nih Pak, kira-kira menurut Bapak nih supervisi pendidikan itu seperti apa ya Pak di sekolah dan fungsinya itu apa biasanya Pak di sekolah? Terima kasih. Supervisi itu apa? Itu sebetulnya sama dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, cuman istimewanya satu, ditambah dengan penilai. Ya, di sini cuman setiap kegiatan supervisi itu karena ada penilainya, berarti setiap guru itu harus sudah menyediakan atau melengkapi berkas-berkas administrasi pendidikan dalam bentuk buku-buku atau laporan-laporan yang bakal diajarkan atau disampaikan di sekolah tersebut berdasarkan keputusan rapat awal tahun atau pembagian tugas. Jadi semua itu sudah membuat kelengkapan administrasi pendidikan termasuk hari belajar yang bersangkutan dan seterusnya. Iya Pak. Jadi lalu Pak biasanya nih di SMPN 148 ini tuh yang siapa saja gitu Pak yang di bagian-bagian di supervisinya gitu Pak? Maksudnya yang di supervisi ya? Iya, siapa saja yang ada di supervisi itu Pak gitu. Misalnya kepilih atau dipilih oleh sekolah atau gimana gitu Pak. Terima kasih. Semua tenaga pendidik
semua tenaga pendidik di luar kependidikannya itu disupervisi. Semua tenaga pendidik disupervisi karena itu punya hak kewajiban yang sama, baik itu yang PNS maupun non PNS atau KKI ya. Sekarang masalahnya ada PNS, ada KKI, ada P3K, kemudian ada honorer kalau masih ada. Tapi di 148 sudah ada tidak honorer, sudah tidak ada tenaga honorer. Jadi PNS, KKI, sama P3K itu wajib disupervisi. Gitu. Berarti semuanya itu masuk di supervisi itu ya Pak ya sekarang ya? Ya, baik, ya tidak ada pilih-pilih ya. Oh iya ya Pak. Lalu Pak, kira-kira nih bagaimana ya Pak pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah SMP 148 ini Pak? Kalau sekarang, kalau masih PJJ kan berbeda, sangat jauh berbeda dengan saat tatap muka. Bedanya kalau jarak jauh itu kan melalui seperti ini kita, ya, Zoom. Jadi Bapak Ibu guru itu mengajarnya di rumah, kemudian anak-anak juga di rumah, cuman siap atau disiapkan untuk satu kelas saja. Misalnya di situ sudah terjadwal nih, untuk supervisi itu sudah terjadwal di kelas yang Bapak Ibu guru mengajar. Misalnya di kelas 9, 7, atau 8. Itu sudah ditentukan. Jadi sehari sebelumnya itu anak-anak sudah diberitahu bahwa besok ada supervisi. Jadi anak-anak siap mengikuti belajar, gurunya pun juga sudah siap untuk menyampaikan materi ajar. Berarti semenjak pandemi ini supervisi ini tuh berubah ya Pak ya, maksudnya yang tadinya offline ke sekolah dan sekarang daring itu semua dirubah lagi gitu ya Pak ya? Ya, untuk 3 semester terakhir ini dari semester 2 tahun ajaran 19-20, kemudian 20-21, nah sekarang kan 21-22. Itu sudah berubah, sudah berbeda, sangat berbeda. Yang walaupun yang ini ya perangkat yang dibuat walaupun berbeda tapi kegiatan belajarnya itu sama. Cuman RPP-nya tahu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu sangat berbeda dengan pada saat tatap muka. Ada kesulitan nggak tuh biasanya Pak kalau misalnya selama offline ini Pak, online ini Pak? Pada prinsipnya nggak ada kesulitan, cuman kelemahannya barangkali ya, kelemahannya itu satu, sinyal. Nah kemudian paketan, itu anak-anak biasanya seperti itu, karena kan tidak semua anak atau orang tua anak itu mampu gitu ya. Jadi kelemahannya di situ, misalnya bisa masuk 45% saja, itu sudah luar biasa. Ya, jadi peserta misalnya 36, 45% dari 36 itu masuk atau sampai kelar mengikuti belajar pada saat di supervisi ini, berarti luar biasa itu. Lalu Pak, biasanya nih Pak di sekolah SMPN 148 ini nih Pak, yang biasa membuat supervisi pendidikan itu siapa ya Pak, yang berhak membuat supervisi pendidikan? Lalu nih ya, kira-kira siapa sih yang berhak membuat supervisi di sekolah SMPN 148 ini ya? Terima kasih, tadi ada gangguan ya, maaf ya. Iya, ya. Iya. Untuk mengenai itu, semua tadi sudah disampaikan bahwa semua guru tidak pilih-pilih, itu wajib membuat bahan untuk dibuat belajar mengajar. Berarti semua itu membuat bahan supervisi. Karena bahan supervisi itu nanti akan menjadi nilai atau penilaian buat masing-masing guru untuk akhir tahun gitu. Berarti supervisi ini dibuat oleh
semuanya ya, jadi nggak cuma misalnya kepala sekolah doang atau wakil kepala sekolah doang, jadi semua guru tuh berhak ya? Ya, semua, bukan berhak tapi itu wajib membuat. Oh. Gitu, ya. Lalu biasanya nih untuk guru-guru yang biasa membuat supervisi itu ya, acuan untuk membuat supervisi itu apa sih biasanya, Pak? Terima kasih. Acuan untuk membuat supervisi itu sebetulnya udah ada ketentuan dari Permendiknas, ya. Terus di sekolah itu acuannya sudah ditentukan juga, yang dilaporkan sampai ke Dinas Pendidikan Kota. Terus yang dibuat apa saja sebagai landasan atau acuan membuat itu sudah ditentukan dalam rapat awal tahun. Rapat awal tahun di sini seperti rapat kerja internal gitu sekolah, rapat kerja sekolah. Jadi di situ masing-masing diberikan misalnya SK standar kompetensi itu sudah dibuat, kemudian harus mengajukan setelah rapat intern antar guru-guru mata pelajaran itu membuat KKM berapa dan sebagainya, itu kewajiban dari masing-masing guru. Nah, dituntut di situ. Tuntutannya apa? Dengan silabus, ya. Silabus itu acuan untuk membuat kerangka kerja, dalam hal ini RPP dan sebagainya. Karena untuk pengembangan pendidikan itu acuannya adalah silabus. Silabus itu masing-masing sebetulnya diterbitkan sama untuk semua sekolah atau semua jenjang itu sama. Cuman sekolah itu adanya di tempat elit atau tempat pinggir kota dan sebagainya itu menyesuaikan, jadi dikembangkan sesuai dengan tempat pendidikan atau lembaga pendidikan itu ada, gitu ya. Misalnya yang elit mesti berbeda dengan yang pinggir kali, yang elit seperti Jakarta itu mesti berbeda dengan misalnya di Bekasi yang pinggiran sana gitu. Jadi silabusnya sama, cuman pengembangan atau apa namanya tingkat-tingkat kesulitan dan sebagainya itu rata-rata berbeda dari dilihat dari kota ya, kota atau pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia lah. Ya, jadi yang tadi sudah Bapak sebutkan itu acuan-acuan untuk para guru membuat supervisi ya Pak ya? Ya. Kira-kira nih bagaimana langkah-langkah untuk membuat supervisi biasanya yang dibuat oleh guru-guru gitu, Pak? Oke, pertama kan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu sumbernya nanti dari satu ya, rencana awal tahun rencana tahunan. Rencana tahunan dipecah menjadi dua, rencana semester 1, semester 2. Kemudian itu kan sudah berkaitan dengan hari libur dan sebagainya ya, karena di situ dasar pembuatan itu sudah disesuaikan dengan kalender pendidikan. Jadi program tahunan dipecah menjadi dua, program semester 1, program semester 2. Kemudian dari program itu menentukan dari buku yang dipakai itu kan biasanya sudah terlaporkan buku A, B misalnya. Nah, buku A itu disesuaikan dengan silabus tadi. Ya, disesuaikan dengan silabus tadi, misalnya semester semester 1 atau ganjil itu bab 1, 2, 3 dan 4. Nah, masalahnya kan berbeda-beda tuh. Dalam satu buku paket itu misalnya 8 bab. 4 bab disampaikan semester 1, 4 bab kemudian disampaikan semester 2. Kemudian membuat RPP tadi, setelah membuat itu baru membuat RPP. Kemudian kapan akan menyampaikan, nah gitu ya, kapan akan menyampaikan, jadi alokasi waktu semester ini
bab 1 itu selesai misalnya 4 kali pertemuan. Jadi biasanya disesuaikan dengan jam jam apa yang sudah ditentukan dari jadwal yang dikirim dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi jadwal itu karena sudah dikirim berarti SMP itu akan menyesuaikan, menghitung hari efektif. Dari hari efektif itu nanti akan ketemu jam setiap mata pelajaran, misalnya ada 4 jam, ada 3 jam, misalnya itu ya, matematik misalnya 5 jam, bahasa Indonesia 5 jam, berarti akan tersesuaikan dengan itu. Kemudian membuat KKM itu harus, ya, melaksanakan melaksanakan KBM atau tatap muka, kemudian membuat soal, menilai gitu ya, kemudian menganalisis soal, analisis ujian dan sebagainya. Itu semua guru wajib membuat. Berarti Pak, kalau ada perbedaan nggak antara penerapan supervisi saat sekolah offline dengan sekolah online sekarang daring ini, Pak? Secara prinsip tidak, ya. Secara prinsip tidak berbeda. Perangkatnya itu tidak berbeda, ya. Perangkat pembelajarannya itu tidak berbeda. Cuman bedanya sedikit karena online karena online itu RPP-nya itu disesuaikan. Jadi sedikit, tapi untuk yang disampaikan ke siswa itu kan harus terselesaikan atau harus siswa ngerti gitu. Jadi karena waktu juga sedikit, disesuaikan dengan waktu lah, ya. Kalau menyelesaikan di hari itu rata-rata siswa nggak sanggup. Jadi karena waktunya seperti ini nih, misalnya ini Zoom, diselesaikan pada saat Zoom nggak bisa, berarti ada waktu toleransi, itu siswa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas gitu. Jadi kelemahannya yaitu sedikit tatap muka lebih enak dibandingkan seperti ini nih, PDR ya, belajar dari rumah. Ya. Yang terakhir nih Pak, biasanya dalam supervisi itu yang tadi sudah Bapak sebutkan, kendala apakah adakah kendala dalam pelaksanaan supervisi baik saat online dan juga tatap muka yang paling terlihat gitu Pak saat ini? Oke, kalau kendala itu pasti ada kan. Kendala online itu lebih konsentrasi pada sinyal, kemudian paket, kemampuan orang tua. Kalau kesulitan sebetulnya nggak ada yang sulit ya, karena udah kebiasaan dari bagi pendidik itu tuntutan memang, jadi nggak ada keluhan atau kesulitan untuk Pak atau Bu Guru. Kendalanya cuma di audien ya. Ada yang sanggup mengikuti sampai kelar, ada yang ini pulsanya kurang dan sebagainya itu. Oh, seperti itu ya Pak. Tadi kan udah berbicara tentang kendala nih Pak. Nah, pastikan selain ada kendala, pastikan ada penyebab faktor pendukungnya juga kan Pak dalam pelaksanaan supervisi ini. Nah, kalau boleh tahu faktor pendukung untuk pelaksanaan supervisi ini seperti apa ya Pak? Faktor pendukung untuk supervisi itu sebenarnya juga lumayan banyak, karena untuk kegiatan supervisi misalnya nih, sekolah itu juga menyediakan tempat kalau memang orang tuanya itu boleh siswanya atau putra-putrinya itu pergi ke sekolah khusus untuk supervisi, punya tempat ya. Baik itu gurunya di rumah atau yang tidak mampu itu berangkat ke sekolah dengan online di sekolah, itu sekolah sudah menyediakan tempat khusus untuk siswa yang memang benar-benar kurang atau tidak mampu. Itu ya. Kalau gurunya perlu ke sekolah membina atau bertatap muka langsung dengan yang kurang atau tidak mampu tadi,
gurunya sangat bersedia gitu. Seperti itu ya Pak. Selain itu, kalau untuk pelaksanaan supervisi ini sendiri, biasanya tuh dilaksanakannya tuh kapan aja ya Pak, kalau boleh tahu? Karena setahun itu ada 2 semester, terus supervisi itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Misalnya 4 kali tatap muka atau 6 kali tatap muka itu, atau 2 bulan lah taruhlah. Bulan kedua akhir itu sudah ada jadwal untuk kegiatan supervisi. Setiap 2 bulan sudah berjalan KBM-nya, setiap semester ya, itu ada jadwal kegiatan supervisi untuk, jadi baik semester maupun semester 2, asal sudah berjalan 2 bulan, bulan ketiganya awal atau bulan kedua akhir, itu akan ada kegiatan supervisi buat kegiatan KBM Bapak dan Ibu guru gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Lalu setelah dilaksanakan supervisi ini, gimana sih Pak respon dari guru tersebut terhadap supervisi yang ada di sekolah Bapak ini? Responnya biasa, tidak ada hal yang istimewa karena itu ada kegiatan rutin Bapak dan Ibu guru. Jadi karena sudah tupoksi tugas pokok dan fungsi Ibu guru atau Pak guru atau guru-guru ya, tenaga pendidik, itu responnya biasa dan tetap semangat. Tidak ada tekanan atau rasa tertekan gitu. Oke. Lalu Pak, ini apa namanya? Adakah evaluasi untuk pelaksanaan supervisi ini sendiri gitu Pak? Ya, ada. Karena apa? Guru juga mengevaluasi. Jadi guru pada saat supervisi atau disupervisi itu juga dievaluasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa supervisi itu kegiatan biasa tapi sedikit luar biasa karena apa? Ada satu penilai yang datang di baik itu Zoom maupun di tatap muka. Jadi semua misalnya nih pada saat tatap muka ada satu kepala sekolah atau wakil seperti saya misalnya ya masuk ke situ melihat langsung bagaimana Bapak Ibu guru itu dalam melakukan proses belajar mengajar pada hari, apakah sesuai dengan rencana pendidikan atau rencana pembelajaran hari itu atau melenceng dari rencana pembelajaran hari itu. Itu ya. Jadi evaluasi ada, terus nanti setelah selesai disupervisi nanti ada jadwal tertentu di minggu berikutnya. Itu kalau khusus, kalau di luar khusus itu bisa maju. Misalnya pada saat setelah selesai disupervisi, Bapak atau Ibu guru yang disupervisi itu langsung dipanggil supaya menghadap tatap muka lah ya, tatap muka atau individu-individu itu menghadap ke yang mensupervisi. Jadi nanti akan ada masukan apa yang kurang, kemudian mestinya seperti apa, termasuk administrasi pendidikannya itu dikoreksi. Jadi tidak serta-merta begitu saja membuat asal-asalan, nah itu tidak. Jadi di situ nanti akan ada evaluasi. Oke, baik. Dari yang tadi Bapak bicarakan, berarti setelah dievaluasi ini, supervisi ini kan udah jadi kan Pak, setelah dievaluasi nih. Nah berarti kan ada perubahannya juga kan ya Pak, seperti yang tadi Bapak bilang itu? Iya. Oke, kalau masalah perubahan sebetulnya itu kan bisa langsung dikerjakan atau yang penting Bapak Ibu guru itu sudah tahu bahwa ini kekurangannya ini, besok seperti apa. Nanti untuk supervisi yang akan datang, misalnya semester 1 disupervisi, kemudian dievaluasi, kemudian nanti supervisi yang kedua pasti akan berubah lebih baik lagi gitu. Karena sudah ada arahan. Oke. Kira-kira ada nggak sih Pak feedback untuk guru setelah melakukan evaluasi ini? Pasti guru kan setelah mengerjakan setelah
setelah melakukan evaluasi pasti mendapatkan feedback kan Pak. Nah itu ada nggak sih Pak feedback untuk guru tersebut gitu? Ada. Jadi bentuk feedbacknya itu nilai akhir tahun. Seperti siswa kan ada nilai semester, ada nilai akhir tahun ya. Semester 1, semester 2 rapotan. Guru juga ada dari kegiatan belajar mengajar, kemudian dari supervisi, kemudian ada unsur perbaikan dan sebagainya, interaksi antar siswa dan guru, interaksi antara guru dengan guru dan sebagainya, dengan kelompok kerjanya nanti dievaluasi. Karena sudah dievaluasi, feedbacknya nanti nilai guru-guru nilai guru-guru yang dikeluarkan oleh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah yang menandatangani, namanya nilai penilaian kinerja guru, PKG. Oke, selanjutnya bagaimana instrumen. Maaf, minum dulu sebentar. Oh iya, boleh Pak, silahkan. Ya. Oke, baik. Saya lanjut ya Pak. Kira-kira bagaimana instrumen terkait supervisi pendidikan di sekolah Bapak ini? Terima kasih. Instrumennya itu sesuai yang sudah terprogram dalam rapat awal tahun. Selama guru itu membuat perangkat pembelajaran yang di dalamnya rencana 1 tahun, rencana semester 1, rencana kerja semester 2, kemudian membuat KKM. KKM itu apa? Kriteria ketuntasan pengajar ya, atau nilai terendah dari. Nah, itu KKM. Kriteria ketuntasan minimal, membuat KKM, kemudian membuat RPP, kemudian membuat soal, menganalisa soal, menilai, melakukan belajar KPM ya, kemudian menilai, menganalisa nilai. Jadi ada instrumennya itu. Kalau nggak ada itu nanti kan berkaitan dengan nilai akhir tahun si guru tersebut begitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Kira-kira kalau tadi kan kita kan sudah membahas tentang evaluasi kan ya Pak ya. Nah, kira-kira tuh kapan sih Pak waktu untuk kira-kira kapan sih Pak waktu untuk mengevaluasi supervisi pendidikan tersebut Pak? Lalu apakah guru dikasih tahu juga akan ada pelaksanaan eval tersebut ini Pak? Pasti ya. Iya, sudah disampaikan, itu sudah disampaikan ya. Artinya evaluasi bukan dalam bentuk ujian untuk guru-guru dalam hal supervisi ini. Tapi apa yang telah dibuat gitu ya, atau dikaryakan oleh guru tersebut dalam bentuk pendelan perangkat pembelajaran, itu nanti setelah disupervisi kan ada temuan-temuan. Karena ini sebelum disupervisi, perangkat harus dikumpulkan dulu ke kepala sekolah, kemudian melihat jadwal supervisi itu kapan. Oke, kalau kepala sekolah sempat, itu kan sebelum supervisi, perangkat pembelajaran itu kan sudah dibuka-buka sama kepala sekolah atau wakil, seperti saya misalnya ya, itu membuka-buka siapa yang bakal saya supervisi, atau kepala sekolah supervisi, atau teman-teman wakil mensupervisi, itu masing-masing udah punya jatah misalnya 6 atau 4 gitu. Jadi perlu mengkoreksi itu dulu. Kemudian nanti pada saat masuk mensupervisi atau melihat KBN-nya Bapak atau Ibu guru tersebut, apakah sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat jam belajar itu. Karena jam belajar saat itu juga sudah ditentukan oleh guru tersebut pada saat merancang pelaksanaan pembelajaran. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah ingin. Saya izin bertanya lagi nih ya Pak ya. Boleh, kalau kurang jelas boleh, karena waktunya masih longgar.
Iya Pak. Tadi kan yang sudah Bapak bilang, Bapak sebagai wakil kepala sekolah di SMPN 148 ya Pak ya. Itu Ya. biasanya dalam sebagai wakil kepala sekolah di SMP 148 ini Pak, biasanya apa sih yang dibuat, supervisi apa yang dibuat oleh wakil kepala sekolah biasanya Pak? Supervisi apa untuk kepala sekolah itu sebetulnya nih, kepala sekolah itu kan tugas tambahan ya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu cuman tenaga apa namanya? Tugas tambahan. Tugas pokoknya. Bapak sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala sinyal jadi terpental. Iya, Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, silakan melanjut. Ya tadi kan saya ingin menanyakan ya Pak, Bapak kan sebagai wakil kepala sekolah dari SMPN 148 ini, kira-kira Pak sebagai wakil kepala sekolah itu biasanya membuat supervisi seperti apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu Pak. Boleh. Oke, wakil kepala sekolah itu tugas tambahan. Tugas pokoknya adalah KB atau belajar ya, atau belajar mengajar. Tugas pokoknya adalah belajar mengajar. Jadi tugas untuk jam belajar untuk wakil kepala sekolah itu 12 jam. Tugas tambahannya untuk jadi wakil itu 12 jam. Jadi totalnya tetap 24 jam seperti guru-guru yang lain. Cuman tugas tatap mukanya untuk wakil itu tugas tatap muka belajar itu 12 jam. Tugas tambahannya yang sebagai wakil itu untuk mengerjakan pekerjaan wakil itu 12 jam gitu ya. Semua itu wakil kan ada 3, masing-masing wakil punya jatah belajar mengajar itu 12. Untuk jatah tambahannya sebagai penyelesai atau menyelesaikan tugas-tugas wakil itu 12 gitu ya. Untuk administrasinya, untuk KBM, sama persis dengan guru-guru yang lain. Karena itu tugas pokok guru adalah membuat administrasi pendidikan. Yang ditentukan di awal tahun seperti raker tadi ya, raker, kemudian jumlah guru berapa, itu sudah disesuaikan jamnya dan sebagainya, mata pelajarannya masing-masing itu punya kewajiban mengajar minimal itu 24 jam. Lebih boleh, kalau kurang sebetulnya tidak boleh. Kecuali yang KKI itu harus campur-campur, tapi ada yang mengajar, harus ada yang mengajar di jurusannya atau apa? Misalnya jurusan matematik harus mengajar matematik walaupun cuma 1 kelas gitu. Nah, tambahannya belajar apa aja, artinya mata pelajaran apa saja, yang penting ada jam mengajar pada jurusan guru tersebut, gitu ya. Jadi yang dibuat sama ya nak, administrasi pendidikannya itu sama guru-guru yang lain berdasarkan jatah mengajar yang dibuat oleh, misalnya saya sebagai wakil kepala kurikulum itu sudah membuat jatah mengajar masing-masing guru, termasuk teman-teman saya kan ada 2 wakil gitu ya. Kecuali kepala sekolah, untuk udah 2 tahun ini kepala sekolah tidak punya jam tatap muka untuk belajar. Jadi tugas pokok kepala sekarang itu, walaupun sebagai guru dan tambahannya kepala sekolah, itu sudah menjabat sebagai kepala sekolah itu 24 jam penuh untuk manajemen sekolah gitu. Gitu ya. Jadi masing-masing udah dijatah, misalnya guru A itu mengajar di kelas 7 semuanya, jumlah jam misalnya udah 24 jam. Misalnya saya cuma jatah 12 jam. 12 jam, kalau 4 jam pelajaran berarti cuma 3 kelas itu ya, 3 kelas, dan seterusnya. Itu ya. Nah, nanti kalau kurang jelas, boleh tanya langsung kalau ada waktu. Kalau memang ada waktu ya boleh tanya langsung. Tapi untuk sementara ini karena melalui sarana seperti ini ya menyesuaikan boleh. Silakan.
Iya Pak, terima kasih banyak nih Pak untuk penjelasannya. Jadi kalau untuk wakil kepala sekolah itu sama aja ya Pak ya, kecuali Ya, aja seperti guru-guru yang lain itu ya Pak ya dalam. ya, pada prinsipnya sama. Baik Pak, ada tambahan dari One atau mau bertanya lagi? Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau untuk semua guru itu maksimal jam ngajarnya itu 12 jam gitu kan ya Pak, tadi Bapak bilang. Pak. Pak, suaranya? Suara. Ya, halo. Suara Kang. Putus suara. Emang ya? Emang putus-putus, Bil? Udah. Boleh, terus. Oke. Jadi gini Pak. Ya. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau semua guru itu jam ngajarnya itu 12 jam kan ya Pak? Nah, itu bukan. Kenapa? Bukan 12 jam. Minimal 24 jam. Tapi untuk wakil itu 12 jam. Untuk wakil 12 jam. Oh iya. Oke. Untuk kepala sekolah tidak mengajar. Oke. Tadi berarti gini, rawat ya Pak. Kan 24 jam tuh Pak. Nah, kalau misalkan ada guru yang emang dia itu nggak punya jam ngajar sampai 24 jam, itu tadi Bapak bilang boleh mengajar di boleh mengajar di kelas lain tapi dengan mata pelajaran yang sama oleh guru tersebut gitu kan Pak? Bukan. Ini, jadi khusus guru yang kurang jam, misalnya nih, KKI kan karena KKI itu statusnya bukan PNS, itu dia mengajar di mata pelajaran yang lulusan dia atau linier ya, yang linier, itu misalnya matematik, dia harus mengajar matematik itu minimal 1 kelas. Matematik itu kan 5 jam, berarti 1 kelas sudah dapat 5 jam dia. Yang selebihnya misalnya 19 jam itu boleh mengajar mata pelajaran yang berbeda. Misalnya SBK, kemudian apa tuh ya, kalau dulu kan ada PLBJ gitu ya. Prakarya itu kan dibagi-bagi itu, pecah-pecah, kelas 7, 8, 9 itu kan banyak jamnya ya, yang gurunya memang belum ada. Jadi seandainya ada KKI itu punya kewajiban mengajar di mata pelajaran bidangnya, walaupun cuma 2 kelas atau 1 kelas, kemudian jam belajar berikutnya untuk melengkapi 24 jam atau lebih, itu boleh mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan lulusannya atau tidak linier gitu. Oke, paham Pak, paham. Mungkin ada lagi, Bila? Pak, tadi kan saya ingin menghubungkan lagi sama yang tadi ya Pak, yang boleh sebagai wakil kepala sekolah. Nah kan yang kalau sekarang kan kepala sekolah ini kan bertugasnya 24 jam untuk mengurus sekolah ya Pak ya? Manajemen ya manajemennya. Manajemen kelas sekolah. Emang dari dulu sebelum pembelajaran online atau semenjak pembelajaran online ini aja Pak? Itu dulu punya jam belajar itu 8 jam, selebihnya sebagai manajemen sekolah. Sekarang udah 2 tahun ini ya, itu sudah konsentrasi 24 jam sebagai manajemen sekolah. Kalau kurikulum wakil kepala sekolah itu dari dulu 12 sampai sekarang masih 12. Tambahannya ya, tugas pokok untuk menyelesaikan tugas-tugas wakil kepala sekolah itu 12 jam, tugas pokok untuk belajar mengajar itu 12. Itu. Jadi punya kewajiban menyelesaikan tugas wakil dan punya kewajiban tugas KBM seperti guru-guru yang lain.
Oke, baik Pak. Berarti kalau misalnya untuk wakil kepala sekolah tadi dibagi 2 ya Pak ya, di 12 jam, 12 jam, 12 jam untuk KBM dan 12 jam lagi untuk menyelesaikan tugas urusan kewakilan ya. Iya. Dan untuk kepala sekolah berarti pas pembelajaran online aja ya Pak ya, jadi 24 jam untuk mengurus manajemen sekolah ya Pak ya? Tidak, itu udah ada keputusan menteri gitu ya. Jadi mulai 2 tahun ini, sudah 2 tahun berjalan, itu tugas pokoknya walaupun sebagai guru, kan berangkat jadi kepala sekolah jadi guru pertama ya, lulus jadi kepala sekolah, setelah jadi kepala sekolah itu tugasnya intinya itu manajemen sekolah. Jadi nggak tahu sampai kapan, mungkin selanjutnya akan seperti itu. Bukan cuman pada saat pandemi, tapi itu sebelum pandemi pun itu sebetulnya karena udah 2 tahun ya, kebetulan saja mungkin pas pandemi gitu. Jadi udah diatur ya Pak ya? Udah SK Menteri Kementerian, jadi memang itu artinya tugas pokok sebagai kepala sekolah adalah manajemen sekolah. Itu kan bekerja sama dengan wakil-wakil. Wakil-wakil itu kan misalnya kurikulum, itu harus membuat jadwal, membagi tugas untuk guru-guru, kemudian membuat buku untuk dilaporkan, membuat buku kegiatan KBM yang bakal dikerjakan atau dilakukan di SMP itu sampai ke Dinas Pendidikan Kota. Itu juga semua diperiksa oleh kepala sekolah. Jadi kolaborasi lah antara wakil dan kepala sekolah itu, kegiatan wakil itu seperti apa, kepala sekolah juga harus terlibat di dalamnya gitu. Jadi seperti itu Pak. Oh iya Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau untuk RPL kan ya, setiap guru kan pasti berbeda-beda kan ya Pak ya, sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri gitu kan Pak. Ya. Nah, ada nggak sih Pak? Ya. Ada atau tidak sih Pak, kayak misalkan ada satu guru di mata pelajaran apapun itu yang emang beliau itu menggunakan RPL yang lama, jadi dia kayak mengkopas RPL yang lama gitu. Ada nggak Pak? Kira-kira gitu Pak. Untuk saat ini masih ada, tapi yang jelas sudah ada perubahan ya, karena memang saat ini dari kementerian sendiri juga tidak boleh boros-boros membuat rencana pendidikannya. Rencana pembelajaran itu tidak boleh boros-boros. Kalau dulu kan satu RPP itu bisa 7 halaman. Nah, sekarang 1 halaman. Jadi kalau dulu itu walaupun satu tatap muka itu sampai 7 atau 8 halaman, nah sekarang jadi 1 halaman itu sudah mencakup, 1 halaman itu sudah mencakup 8 halaman atau 7 halaman itu gitu. Jadi sudah walaupun ngambil atau jiplak-jiplak itu yang terambil sebagian kecil karena dalam pelaksanaannya yang akan dikembangkan. Kalau administrasinya itu dibuat sesimpel mungkin ya, administrasinya dibuat sesimpel mungkin, tapi dalam KBM-nya itu mencakup keseluruhan. Itu karena buku kan nggak bisa diringkas, Bu. Materi itu tidak bisa diringkas kecuali dalam laporan administrasi diringkas bisa, tapi dalam pelaksanaan KBM-nya itu total gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kalau belum tuntas silakan dituntaskan. Nah, nanti daripada lari-lari sampai ke SMP misalnya, di sana susah ditemuin karena harus protokol kesehatan misalnya ya. Jadi kalau bisa dituntaskan, nah tuntas nanti tinggal kalian membuat laporan dan sebagainya. Oke, baik Pak. Mungkin One ingin bertanya, mana kalau dari Nabila sudah cukup sepertinya. Oke, kalau dari One pribadi sih udah cukup ya Pak ya. Dan mungkin dilihat dari waktu juga udah lumayan. Gimana, Bila? Pak. Udah cukup, Pak.
Cukup Pak, cukup One. Mungkin terima kasih banyak Bapak yang telah meluangkan waktunya nih untuk bisa kita wawancara. Terima kasih banyak ya Pak ya. Banyak Sama-sama. Mohon maaf telah diganggu waktunya. Sama-sama, karena udah buat perjanjian kan nggak ada salah di antara kita. Nah, seandainya lain waktu ketemu di perjalanan, barangkali walaupun tatap mukanya jauh seperti ini, kenal suara atau kenal apanya, kalau bisa tegur sapa. Ya. Mudah-mudahan pertemuan sekarang itu akan menjadi silaturahmi yang abadi barangkali ya, walaupun cuman mengingat. Silaturahmi itu tidak harus tatap muka, dengan mengingat aja udah termasuk silaturahmi bagi saya. Ya, bagi Bapak gitu. Atas kekurangannya barangkali kurang jelas dan sebagainya, saya membuka pintu untuk berkonsultasi kalau memang dimungkinkan ya, membuka konsultasi buat kelancaran kalian, supaya kalian cepat lulus dan sukses. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Sama-sama. Terima kasih Bapak atas saya undur diri ya. Doanya. Ya, sama-sama. Saya undur diri ya. Sebentar Pak. Ya, 1, 2, 3. Dah. Ya udah. Sebelumnya terima kasih, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mohon maaf atas gangguannya tadi. Bapak undur diri ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.